Oke, mohon maaf ya. Diulangi, Bapak hanya melengkapi supaya pemahamannya juga lebih lengkap ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab karena waktunya habis, jadi Bapak jawab. Pertama tadi pertanyaan Dewo, yang hukum orang yang berpuasa tapi bertugas untuk mengawasi cuplikan-cuplikan porno. Nah, ini harus diperjelas. Pekerjaan itu apakah memang betul-betul menonton atau hanya mereview misalnya dari webnya atau dari laporan-laporan yang masuk dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau memang betul-betul dia harus menonton, harus ada diusahakan ketika tidak berpuasa, karena khawatir ketika berpuasa syahwatnya tidak terkendali, nafsunya tidak terkendali. Kemudian tidak boleh ada keridhaan ketika menonton itu. Misalnya istilahnya? Harus ada keterpaksaan ketika menonton hal-hal yang tidak senonoh seperti itu. Jangan mentang-mentang itu pekerjaannya jadi wah saya senang gitu ya. Itu nggak boleh. Malah sebetulnya selama kaitannya dengan puasa, selama dia tidak melampiaskan nafsu ininya gitu ya, nafsu syahwatnya, itu tidak membatalkan. Hanya kalau kemudian dia menonton, kemudian dengan sengaja, kemudian juga menimbulkan syahwat yang nafsunya itu khawatir tidak terbendung, maka jadi batal puasanya. Tapi kalau nafsunya terkendali, ya, kemudian di hatinya ada keterpaksaan, tidak ridho terhadap kegiatan menontonnya itu, maka tidak membatalkan, hanya mungkin berpengaruh terhadap pahalanya gitu ya. Kemudian setelah membayar fidyah tetap harus mengganti puasa di hari lain atau tidak? Ini pertanyaan dari Afan. Bagus. Nah, untuk menjawab ini kita harus ketahui kategori orang-orang yang mengganti puasa. Ada 3 kategori. Yang pertama, dia harus mengkodo saja. Ada 4 kategori berarti. Pertama, orang yang harus mengkodo puasanya. Kemudian orang yang harus membayar fidyah saja. Ada orang yang harus membayar fidyah, harus juga kodo. Nah, yang keempat, tidak wajib semuanya. Tidak wajib fidyah, tidak wajib kodo. Kita sekarang rinci satu-satu. Orang yang wajib kodo saja, siapa itu? Orang yang perempuan yang sedang haid, ya, perempuan yang sedang nifas, yang baru melahirkan, itu hanya kodo saja. Kemudian perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil, kemudian dia tidak puasa karena khawatir terhadap kondisi dirinya sendiri, khawatir lemah, ya, itu boleh tidak puasa, tapi kemudian wajib mengkodok ketika kuat di luar bulan puasa. Kemudian siapa lagi? Orang yang safar atau melakukan perjalanan jauh, minimal 80 km, itu wajib mengkodok, tapi tidak wajib membayar fidyah. Kemudian kategori kedua, orang yang wajib membayar fidyah saja, tapi tidak wajib kodok. Siapa itu? Yaitu orang tua yang sudah renta, tidak kuat lagi berpuasa, maka dia tidak wajib kodok, cukup bayar fidyah. Kemudian selain itu, orang yang sakit, tapi sakitnya sakit parah, sampai kata dokter kemungkinan untuk sembuhnya kecil atau tidak mungkin sembuh secara medis, kata dokter ya, maka itu boleh tidak berpuasa dan tidak wajib kodok, cukup membayar fidyah. Kemudian sekarang kategori yang ketiga, orang yang wajib kodok dan juga wajib fidyah. Siapa itu? Nah, orang yang khususnya perempuan ya, perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui dan dia tidak berpuasa dengan alasan khawatir terhadap kondisi bayinya saja, atau khawatir terhadap kondisi dirinya sendiri dan bayinya. Ya. Jadi tadi kalau yang khawatirnya terhadap kondisi dirinya saja itu hanya wajib kodok. Tapi kalau yang menyusui atau hamil ini khawatir terhadap kondisi bayinya saja atau khawatir terhadap kondisi ibu dan bayinya, maka dia wajib fidyah dan wajib kodok. Gitu. Nah, kategori keempat,
orang yang tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Siapa itu? Anak-anak yang belum balik. Walaupun dia tidak puasa, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah karena memang tidak memenuhi syarat wajib. Belum memenuhi syarat wajib. Kemudian orang gila. Orang gila atau orang yang hilang akalnya secara tidak sengaja, maka dia tidak wajib fidyah, tidak wajib qada. Seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya kalau mau bayar fidyah, berapa jumlah yang harus dibayarkan? Jadi bayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin ya sebanyak 1 mud. Ya, 1 mud itu kalau dikonversi ke kita dengan bahan pokok beras itu sebanyak sekitar 600 gram atau 0,6 kilogram. 3/4 liter ya, bukan kilogram, liter. 3/4 liter. Atau mau bulatkan saja 1 liter lah gitu. Per hari, per orang. Kalau misalnya orang tua kita yang sudah tua renta sekali, tidak kuat puasa, itu bayar fidyah. Bayar fidyahnya, misalnya tidak puasanya selama 30 hari berturut-turut, 30 hari di bulan Ramadan itu, maka bayar fidyahnya 30 liter. Gitu. Kalau tidak puasanya 15 hari, ya dibayarnya 15 liter. Kemudian sedikit lagi ya. Niat puasa selama 1 bulan boleh enggak? Kalau menurut mazhab Syafi'i, niat puasa itu harus setiap hari sebelum masuk waktu puasa, sebelum subuh, ya. Boleh sebelum pas imsak, boleh setelah sholat tarawih, pokoknya setiap hari. Tapi menurut mazhab Maliki itu boleh kita berniat puasa 1 bulan penuh di awal Ramadan, malam tanggal 1. Niat puasanya nawaitu shauma syahri Ramadan kulluhu. Nah, tapi kalau yang bermazhab Syafi'i harus berniat untuk mengikuti mazhab Maliki dalam hal niat puasa Ramadan tadi. Supaya tidak talfik ya, tidak mencampur adukan mazhab. Kemudian dari Surya ada pertanyaan lagi. Puasa 24 jam. Tentu saja haram, bukan lagi boleh, bukan hanya tidak boleh tapi haram, dosa. Karena ada di zaman Rasul ketika salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi hamba yang taat. Saya akan berpuasa selama 1 hari penuh, tidak berbuka, ya, tidak batal gitu ya." Kata Rasulullah, "Aku dan juga Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, termasuk dalam hal ibadah." Ya, karena puasa itu ada batasannya juga. Dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Jadi kalau lebih dari itu, apalagi sampai 24 jam, malah haram, dosa. Kemudian lupa sahur boleh puasa enggak? Boleh. Yang penting kuat. Karena sahur cuma sunnah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Bagaimana kemaksiatan masih terjadi di bulan Ramadan padahal setan dibelenggu? Karena yang menjadi setan itu bukan hanya dari kalangan iblis. Manusia juga kadang-kadang menyerupai setan. Coba dibaca di surat An-Nas itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kadang-kadang ada datang godaan itu ya yang datang dari kalangan jin dan juga manusia. Bisa saja manusianya karena nafsu tadi itu. Kalau nafsu kan faktor internal ya. Kalau karena godaan setan itu faktor eksternal. Jadi bisa saja. Kemudian sedikit lagi, pekerjaan yang berat sekali, boleh nggak batal puasanya atau tidak berpuasa? Boleh. Tapi harus ada ukurannya. Dia betul-betul tidak sanggup untuk berpuasa selama 1 hari, ya, karena lelah, karena berat, karena perjalanan jauh misalkan, itu boleh. Sama seperti safar. Tapi dia wajib mengkodonya ketika ada kesempatan untuk mengkodo di luar bulan Ramadan. Kemudian satu lagi, meminum air liur ketika berpuasa. Maksudnya, jadi ini harus dibedakan. Air liur itu air ludah atau air apa sih disebutnya? Melai. Kalau orang Sunda bilang melai ya. Bukan apa ya? Ya pokoknya gini ada. Jadi ada cairan yang memang selalu keluar dari mulut manusia ya, dari sela-sela gusi. Itu air liur, air ludah ya. Itu tidak bisa kita hindarkan, pasti keluar itu. Sehingga kita ketika menelan atau meminum air ludah itu tidak membatalkan puasa, kecuali
Kalau ludahnya sudah keluar mulut ya, keluar dari bibir, sengaja kita sedot lagi. Wah, lumayan nih, 1 tetes, 2 tetes. Disedot lagi. Nah, itu batal. Tapi kalau air ludah atau air liur itu masih berada di dalam mulut, tidak membatalkan puasa, karena itu sudah fitrahnya manusia. Ada lagi? Hah? Nah, termasuk ingus. Termasuk ingus ya. Ingus itu fitrah. Kita tidak bisa halang-halangi. Kalau ingus itu masih ada di dalam hidung, ya, itu tidak masalah kita ingsruk deui. Kalau kata orang Sunda. Tapi kalau sudah nongol dari keluar dari hidung, keluar dari lubang hidung, sengaja kita sedot lagi dengan kenikmatan yang luar biasa. Ya jadi batal. Batal. Atau kita sengaja ngumpulin ludah kita di gelas, kumpulin. Dapat setengah ember kita minum. Batal bahasanya kalau gitu. Ada lagi cairan yang memang itu keluar dari perut manusia. Ya, biasanya itu keluar ketika tidur. Ketika tidur, ngacai dari mulut kita, kalau kering itu berkerak di pipi biasanya ya. Kemudian dahdir, kalau orang Sunda bilang dahdir. Kemudian kalau dicium baunya bau berbeda ya, bukan bau iler, bukan bau ludah ya, tapi bau yang memang itu keluar dari cairan dari perut tadi itu. Nah, itu bukan air liur. Maaf nih, kenapa jadi ngomongin kalau gitu ya? Keluar, biasanya ketika tidur keluar, itu jangan ditelan. Kalau kita sadar, maka kita harus ludahkan, keluarkan. Seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan mana air ludah yang memang keluar dari gusi, mana air yang keluar dari perut kita itu ketika biasanya tidur keluar. Nah, itu harus bisa membedakan. Bapak kira cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat.